Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawadah. Saya dari kelas B Informatika angkatan 2023 dengan NPM 23023100099. Baik, di sini saya akan mengobrol dengan Bro GPT. Kita buka Bro GPT dan kita pastikan pertanyaannya. Sini saya akan meminta 8 pertanyaan dan akan saya diskusikan dengan Bro GPT. Nah, di sini sudah ada 8 pertanyaan. Kita copy dulu, lalu kita pastekan ke notepad. Oke, kita taruh ke notepad. Nah, baik, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Apa itu OOP atau Object Oriented Programming dan mengapa kita menggunakannya dalam Java? Kita copy lalu kita pastekan ke Bro GPT. OOP, Object Oriented Programming, adalah paradigma pemrograman yang berbasis pada konsep objek. Dalam OOP, program dibangun dengan mengorganisasi data dan fungsionalitas ke dalam objek-objek. Objek ini adalah instansi dan kelas sendiri merupakan blueprint atau template yang mendefinisikan bagaimana objek itu akan berperilaku. OOP, mengapa OOP digunakan dalam Java? Nah, di sini Java adalah bahasa pemrograman yang berorientasi objek secara alami. Artinya semua hal dalam Java dimodelkan sebagai objek atau kelas. OOP memberikan banyak keuntungan dalam pengembangan perangkat lunak. Nah, di sini sudah terdapat 5 keuntungan memiliki pengembangan perangkat lunak OOP. Nah, yang pertama yaitu modularitas, reusability, maintenance yang lebih mudah, keamanan dan kontrol akses, fleksibilitas dan skalabilitas. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu apa itu kelas dan objek dalam OOP. Kita kopikan lalu kita pastekan lagi ke Bro GPT. Apa sih kelas itu? Kelas adalah blueprint atau template yang mendefinisikan struktur dan perilaku dari objek-objek yang dibuat dari kelas tersebut. Kelas berisi atribut atau variabel yang menyimpan data atau properti. Kedua yaitu metode atau fungsi yang mendefinisikan aksi atau perilaku yang bisa dilakukan oleh objek tersebut. Secara sederhana, kelas itu seperti deskripsi atau rancangan tentang apa yang akan dimiliki dan dilakukan oleh objek. Apa itu objek? Objek adalah instansi dari sebuah kelas. Ketika kelas dalam blueprint, maka objek adalah wujud nyata atau instance yang dibuat berdasarkan blueprint tersebut. Nah, setiap objek memiliki data atau nilai untuk atribut dan bisa melakukan aksi menggunakan metode dari kelas. Perbedaan kelas dan objek. Kelas adalah template atau blueprint yang mendeskripsikan objek, sedangkan objek yaitu instansi dari kelas yang berisi data nyata dan bisa berinteraksi dengan metode yang ada di kelas tersebut. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu apa itu konstruktor dalam Java dan bagaimana cara kerjanya. Kita kopikan lalu kita pastikan lagi ke Bro GPT. Konstruktor dalam Java metode khusus yang digunakan untuk membangun atau menginisialisasi objek yang baru dibuat dari sebuah kelas. Konstruktor akan dipanggil otomatis ketika kita membuat objek dari kelas tersebut. Nah, fungsi utama dari instruktor adalah untuk mengatur nilai awal dan atribut objek ketika objek dibuat. Di sini konstruktor memiliki ciri khasnya, yaitu ada nama konstruktor sama dengan nama kelas, tidak memiliki tipe data, tidak ada void atau tipe data lainnya, dijalankan otomatis ketika objek dibuat. Cara kerja konstruktor, saat kita membuat objek, konstruktor akan dipanggil secara otomatis jika kita menggunakan konstruktor tanpa parameter atau default konstruktor. Objek akan diinisialisasi dengan nilai default. Jika kita menggunakan konstruktor dengan parameter, kita dapat memberikan nilai yang sesuai. Di sini sudah ada contohnya. Di sini juga ada contohnya. Baik, kenapa sih konstruktor itu penting? Nah, yang pertama, inisialisasi objek. Konstruktor memudahkan kita untuk menginisialisasi nilai awal objek dengan cara yang terstruktur, menghindari nilai default yang tidak diinginkan. Dengan parameteris, konstruktor tidak bisa memastikan bahwa objek yang dibuat memiliki nilai yang relevan sesuai kebutuhan kita, bukan hanya nilai default. Yang ketiga,
fleksibilitas. Konstruktor memungkinkan kita untuk membuat objek dengan berbagai cara, misalkan dengan parameter atau tanpa parameter. Lanjut ke pertanyaan yang keempat, apa bedanya konstruktor dengan metode Java? Kita pastikan lagi di BroadGPT. Nah, perbedaannya antara konstruktor dan metode itu di Java karena keduanya memiliki kesamaan, seperti keduanya adalah fungsi yang berbeda dalam kelas. Namun ada beberapa perbedaan penting yang membedakan keduanya. Perbedaannya itu di sini ada tujuan digunakan untuk menginisialisasi objek ketika objek dibuat. Nah, metode digunakan untuk menjalankan aksi atau fungsi tertentu pada objek. Nah, sedangkan nama aspeknya yaitu nama konstruktor harus sama dengan nama kelas, nama metode bisa bebas, tidak harus sama dengan nama kelas. Tipe kembalian, konstruktor tidak memiliki tipe kembalian, bahkan void. Metodenya memiliki tipe kembalian. Konstruktor dipanggil otomatis ketika objek dibuat, metode dipanggil secara eksplisit oleh programmer. Konstruktor tidak dapat diwarisi, metode dapat diwarisi dan bahkan dapat di-override di subclass. Setiap kelas memiliki setidaknya satu konstruktor. Jika tidak ada konstruktor eksplisit, Java akan membuat konstruktor default. Sebuah kelas bisa memiliki beberapa metode dengan berbagai nama dan bisa didefinisikan sebanyak yang diperlukan. Nah, yang terakhir, konstruktor digunakan untuk membuat objek dan memberikan nilai awal ke atribut objek. Metodenya digunakan untuk melakukan aksi atau mengubah status objek setelah objek ada. Baik, lanjut ke pertanyaan yang kelima. Apa itu inheritance dalam UUP? Kita kopikan dan kita pastikan lagi ke BroadGPT. Inheritance atau pewarisan adalah konsep di mana sebuah kelas disebut subclass atau child class. Nah, dapat mewarisi properti atau atribut dan metode atau fungsi dari kelas main disebut superclass atau parent class. Dengan inheritance, kita bisa membuat kelas baru yang sudah dimiliki fitur-fitur dari kelas yang sudah ada sebelumnya dan menambahkan atau mengubah fitur sesuai kebutuhan. Inheritance memungkinkan kita untuk menghindari duplikat kode dengan memungkinkan kelas baru untuk menggunakan kode yang sudah ada. Yang kedua, menyusun hierarki kelas yang lebih terstruktur membuat metode mudah dipelihara dan dikembangkan karena perubahan dan superclass otomatis mempengaruhi subclass yang diwarisinya. Baik, lanjut ke pertanyaan yang kelima. Bagaimana cara menggunakan inheritance dalam Java? Sini sudah ada langkah-langkahnya untuk menggunakan inheritance di Java. Yang pertama yaitu membuat superclass atau parent class. Superclass adalah kelas yang menyediakan properti atau atribut dan metode yang akan diwarisi oleh subclass. Yang kedua yaitu membuat subclass atau child class. Subclass adalah kelas yang mewarisi properti dan metode dari superclass. Untuk menggunakan inheritance, kita menggunakan kata kunci extend untuk mendeklarasikan bahwa subclass akan mewarisi superclass. Nah, yang ketiga yaitu membuat objek dari subclass. Setelah membuat superclass dalam subclass, kita dapat membuat objek dari subclass yang mengakses baik atribut maupun metode yang diwarisi dari superclass serta fitur dari sebuah superclass. Yang keempat yaitu menggunakan super untuk mengakses superclass. Di dalam subclass kita bisa menggunakan kata kunci super untuk mengakses properti atau metode dari superclass. Super sangat berguna ketika kita ingin memanggil konstruktor superclass atau mengakses metode dari superclass yang mungkin di-override di subclass. Yang kelima yaitu keuntungan inheritance. Nah, yang pertama itu pengurungan duplikasi kode, pemeliharaan kode yang lebih mudah, struktur yang lebih terorganisir. Lanjut ke pertanyaan yang pertanyaan yang ketujuh. Apa itu superclass dan subclass dalam inheritance? Kita kopikan, terus tekan lagi. Dalam konsep inheritance atau pewarisan di Object Oriented Programming atau OOP, kita mengenal dua istilah penting yaitu superclass dan subclass. Mari kita bahas satu persatu. Nah, di sini ada superclass. Superclass juga dikenal dengan nama parent class atau base class, adalah kelas induk yang memberikan properti dan metode yang bisa diwarisi oleh subclass. Superclass menyediakan fitur umum yang bisa digunakan oleh subclass yang mewarisinya. Superclass berfungsi sebagai template atau blueprint yang menyediakan atribut atau variabel dan metode atau fungsi yang umum digunakan oleh kelas lain. Yang kedua yaitu kelas
lain yang mewarisi upper class disebut subclass. Subclass juga dikenal dengan nama child class atau kelas turunan yang mewarisi semua atribut dan metode dari superclass. Subclass dapat menambahkan atribut atau metode baru serta mengubah implementasi metode yang diwarisi dari superclass jika diperlukan melalui method overriding. Subclass mewarisi fitur-fitur dari superclass dan dapat memperluasnya dengan menambahkan fitur baru atau mengubah perilaku yang diwarisi, misalnya dengan method overriding. Lanjut ke pertanyaan yang terakhir, yaitu apa itu overriding dan bagaimana cara kerjanya dalam inheritance di Java. Overriding adalah konsep di mana subclass memberikan implementasi ulang atau mengganti metode yang diwarisi dari superclass. Dengan kata lain, subclass menyediakan implementasi khusus untuk metode yang sudah ada di superclass, dan metode ini akan dipanggil ketika objek dari subclass tersebut digunakan. Overriding memungkinkan subclass untuk memberikan perilaku yang lebih spesifik atau berbeda meskipun metode yang dipanggil memiliki nama yang sama dan parameter yang sama dengan yang ada di superclass. Nah, berikut ada cara kerjanya. Yang pertama yaitu nama metode yang di override harus sama persis dengan nama metode di superclass. Yang kedua, parameter metode yang di override harus sama persis dengan parameter di superclass. Return tipe harus sama atau lebih spesifik dan return tipe di superclass jika menggunakan ovariant return types. Nah, kemudian yang terakhir, akses modifier di metode subclass harus lebih permisif atau setidaknya sama dengan akses modifier di superclass. Misalnya jika superclass method adalah public, maka metode yang override harus public juga. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.